Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala fi kitabihil karim wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa fihi ya'dilun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadratul muhtaramin. Monggo sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan iman kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini dengan menjadikan seluruh umat memiliki satu pekerjaan yang mulia, yaitu mewakili para nabi dan rasul meneruskan perjuangan agama sampai akhir zaman, sampai Allah Subhanahu wa taala menghendaki ditutupnya dunia ini. Maka sepantasnya lah kita senantiasa bersolawat dan bersalam atas perjuangan beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaramin, kemarin kita telah membahas Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah kepada seluruh manusia, wahai manusia, inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua, untuk seluruh manusia. Alladzi lahul mulku samawati wal ardi. Kenapa? Karena miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Karena miliknya lah, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Kita saat ini hidup dalam kerajaan Allah. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada ilah kecuali Dia yang menghidupkan, yang mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. An-Nabiyil Ummi, yaitu Nabi yang ummi, yang buta huruf. Alladzi yu'minu billah,
yaitu nabi yang beriman kepada Allah dan kalimatnya, wa kalimatihi, dan kalimatnya, wattabi'uhu, maka ikutilah dia la'allakum tahtadun. Kemarin telah kita bahas bagaimana agar kita itu mendapatkan hidayah. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan hidayah kecuali dengan cara mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang ke-159. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilu. Wa min qaumi Musa, dan dari sebagian kaumnya Nabi Musa, ummatun yahduna bil haqqi, ada segolongan umat yahduna bil haqqi, yang mendapatkan hidayah, yang mengikuti hidayah bil haqqi, dengan benar, wa bihi ya'dilun, dan dengannya pula dia itu mencari keadilan, ya'dilun. Hadratil muhtaramin, monggo kita renungkan ayat ini. Kita merenungkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita selaku orang yang yakin, orang yang percaya, orang yang beriman terhadap Al-Quran, terhadap Allah, terhadap Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengabarkan tentang di antara kaum Musa, di antaranya kaumnya Nabi Musa, maksudnya adalah orang Yahudi. Orang Yahudi kaumnya Nabi Musa ini ada yang segolongan ummatun Yahduna itu asal kata dari hadi, hidayah, petunjuk. Yahduna berarti mengikuti petunjuk. Ada umat yang mengikuti petunjuk bil haqqi, dengan kebenaran, dengan kebenaran. Dari dasar atine niku wis bener. Wa bihi ya'dilun, dan dengannya mereka ini berbuat adil. Hadratil muhtaramin, ayat ini mengisyaratkan bahwa ketika diturunkannya nabi-nabi setelah Nabi Musa, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa itqala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'dunani faqad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Ketika Nabi Musa
berdakwah kepada Bani Israel. Ya Bani Israila inni Rasulullah ilaikum. Maka Bani Israel itu banyak yang tidak yang tidak bersungguh-sungguh, tidak yahduna bil haqqi terhadap Nabi Musa. Bahkan banyak yang tidak percaya kepada Nabi Musa. Sehingga diturunkannya nabi-nabi setelah Nabi Musa. Di dalam Quran surat As-Saff ini singkatnya Allah Subhanahu wa taala langsung menceritakan tentang masalah Nabi Isa. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam berkata kepada Bani Israel, "Inni Rasulullah ilaikum." Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Musaddiqal lima baina yadayya, yang membenarkan apa yang ada di antara kalian. Maksudnya yang membenarkan yang dibawa oleh Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyira bi rasulin, dan aku membawa berita gembira, wa mubasysyira bi rasulin, yaitu akan datang satu rasul, satu orang utusan, yakti mim ba'di ismuhu Ahmad, yakti yang akan datang setelahku, mim ba'di ismuhu namanya Ahmad. Maka Bani Israel ini ada yang menunggu-nunggu Nabi yang namanya Ahmad. Nah ini, maka apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min qaumi Musa ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada ayat yang ke-159 ini, di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak semua Bani Israel itu memusuhi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena bagaimana perjuangan orang-orang dari orang-orang yang ingin mempertahankan kekuasaan, orang-orang yang ingin mempertahankan menguasai Masjidil Haram. Kenapa? Karena Masjidil Haram adalah yang satu-satunya aset yang berharga bagi mereka. Masjidil Haram telah didakwakan sejak dari zaman Nabi Ibrahim itu ke seluruh dunia, dan sejak dari zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada syariat yang namanya haji. Ibadah haji itu adalah syariat dari Nabi Ibrahim. Maka syariat dari Nabi Ibrahim ini
itu diteruskan Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, keturunan Nabi Yakub ini sampai ada 12 keturunan dari Nabi Yakub ini, yang namanya, yang pertama itu adalah namanya Yahuda, dari empat orang istri. Dari 4 orang istri dari Nabi Yakub, yang pertama namanya Yahuda, kemudian Levi, kemudian apa jenis Onil, kemudian sampai Nabi Yusuf, yang terakhir itu namanya Bunyamin. Ini menjadi suku keturunan dari Nabi Yakub ini adalah menjadi suku-suku yang besar. Ya, setiap manusia tidak terkecuali di dalam Islam, sebagaimana yang kita kaji pada ayat yang sebelumnya. Ada orang-orang yang benar-benar di dalam Islam, itu ada orang yang benar-benar mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk untuk mencari hidayah. Dan ada orang yang cukup untuk menjadi menjadi orang Islam, tidak peduli dapat hidayah ataupun tidak, sing penting ono tinggene Islam, wis duwe identitas Islam. Juga sebagaimana yang terjadi di awal-awal Islam, ketika mendapatkan berita gembira dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam, wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu banyak yang nunggu-nunggu. Ada yang menunggu, sehingga ketika napa niku ada di setelah dilantiknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak suku dari Yahudi yang ada di kota Madinah, yang waktu itu sebelum namanya Madinah namanya Yasrib. Yasrib itu adalah kota yang namanya Yasrib, itu tempat penyakit, Kenapa? Karena di antara Bani Israel itu tidak pernah hidup rukun. Hari-hari senantiasa ada peperangan. Dan suku-suku yang besar yang ada di Yasrib itu adalah suku Khazraj dan suku Aus. Suku Khazraj, suku Aus. Ini banyak di antara mereka orang-orang yang benar, yang menunggu kedatangan Nabi Ahmad itu. Maka ketika diutusnya seorang sahabat ke Madinah, maka banyak yang menyambut kedatangan sahabat sinten sing diutus ke Madinah niku. Mu'ad bin Jabal
Mu'adz bin Jabal itu diutus ke Madinah untuk mendakwakan Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir hijrah ke Madinah. Maka banyak suku Khazraj dan suku Aus yang masuk Islam. Sehingga sebelum kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Madinah ini sudah dipenuhi, bahkan lebih dari 60% penduduk Madinah itu sudah masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka disambutlah di sana mulai anak kecil sampai orang tua, laki perempuan, semuanya menyambut baginda Nabi SAW dengan gagap gempita, dengan syair, dan yang syair yang terkenal sampai sekarang yang sering dinyanyikan dalam nopo jenenge tibaan itu, bahkan bukan saja di dalam tiba, tetapi dalam pertemuan. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi da. Itu. Jadi mereka ini ada kaum yang menunggu Nabi Ahmad yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat, dalam Injil, dalam Taurat dan Injil. Nah, itu. Maka begitu juga ketika sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah ada di Madinah, kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha membuat satu amalan setelah datang ke Madinah, membuat satu amalan yang pertama yang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan adalah membuat masjid. Maka masjid ini adalah salah satu nikmat yang besar. Nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada umat Islam. Dulu tidak ada yang boleh membuat masjid. Yang boleh membuat masjid itu hanya Nabi Ibrahim. Nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim tidak boleh ada yang membuat tidak ada yang boleh membuat masjid. Masjidil Haram sampai dipertahankan oleh kafir Quraisy. Itu kenapa? Karena masjid ini adalah tempat yang menguntungkan. Bagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran tentang Masjidil Aqsa. Begitu juga Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Nabi Ibrahim, dan tidak boleh ada yang membangun masjid sampai ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah mengajarkan kepada orang-orang Madinah, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyambut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan membuat masjid. Kemudian masjid tadi ini bukan sekedar hanya untuk dipakai sebagai ibadah, bukan hanya ibadah. Masjid ini dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
itu untuk menjadi pusat peradaban. Maka seharusnya umat Islam yang mampu membuat masjid, masjid itu dibuat oleh Rasulullah SAW bukan hanya untuk ibadah. Masjid itu untuk membuat peradaban. Maksudnya bagaimana membuat peradaban? Peradaban yang pernah dibuat oleh Rasulullah, yang pernah dibangun oleh Rasulullah SAW, ini harus ada sampai hari kiamat. Maka nih, untuk pemegang tampuk pimpinan yang ada di masjid itu, ini tidak boleh orang-orang bodoh. Tidak boleh orang-orang yang bodoh, yang membuat masjid kemudian menjadikan masjid itu hanya untuk ibadah. Maka wajib bagi pembuat masjid, yang orang-orang yang membuat masjid itu wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu supaya apa? Supaya tahu bahwa peradaban di zaman Islam, awal-awal Islam, hanya dalam 10 tahun, Islam sudah mampu menguasai 2/3 dunia. 2/3 dari seluruh dunia ini sudah dikuasai Islam hanya dalam 10 tahun. Kenapa? Ya ini asbab keberkahan daripada nikmat Allah yang Allah berikan kepada umat Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku tambahkan nikmatku telah aku tambahkan di dalam Islam ini. Napa nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umat Islam itu adalah yang pertama adalah masjid. Maka masjid tadi ini adalah salah satu nikmat. Maka yang diajarkan oleh Rasulullah membuat masjid ini bukan sekedar membuat masjid, tetapi Rasulullah SAW juga membuat amal masjid. Yang kedua, Rasulullah SAW membuat amal masjid. Amal masjid ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam ini, amal masjid. Kenapa? Karena amal masjid ini bisa menjadikan umat yang napa jenenge, yang belum ada dalam Islam itu semuanya bisa masuk Islam karena ada amal masjid. Itu. Kenapa? Bagaimana caranya amal masjid? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada muhajirin dan ansor. Muhajirin orang-orang yang hijrah, ansor adalah orang-orang yang menolong, menyambut orang hijrah, yaitu Bani Khasraj, Bani Aus, itu adalah orang-orang ansor. Setelah mereka bekerja sama dengan muhajirin, maka mereka Allah Subhanahu wa taala berikan hati mereka ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan hati yang lunak, yang bisa menerima kedatangan orang muhajirin. Mereka ini berusaha menjadikan orang-orang muhajirin ini adalah saudara-saudara mereka yang mulia. Mereka bersedia mengorbankan hartanya, istrinya ada yang mengorbankan istrinya berapa? Saya mempunyai istri itu ada 2, yang satu
pilih salah satu di antara mereka, nanti akan aku ceraikan dan kawinilah. Loh, koyo ngoten. Dan ini Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada umat Islam supaya apa? Supaya menjadikan hati umat Islam itu bersatu melalui nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada umat Islam melalui napa? Amal masjid. Kalau kita tidak mengikuti amal masjid ini, apa yang terjadi? Maka umat Islam tidak mungkin bisa bersatu. Ono masjidnya, wujudnya masjid ada, tapi akhirnya banyak golongan. Wah, lek guduk golonganku gak bener. Nah itu. Maka ketika ada amal masjid tadi itu, maka Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Wa raditu lakumul Islam madina. Allah meridhoi dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diamalkan oleh sahabat Muhajirin dan Ansor, maka Islam berkembang menguasai 2/3 dunia. Nah, banyak kejadian-kejadian yang dari sesuai dengan ayat yang ke-159 ini, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Banyak umat-umat yang tidak berada di Madinah. Umatnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi yang tidak berada di Madinah. Nah, setelah mengetahui kebenaran, loh kok banyak saudara-saudara orang-orang Yahudi dari Bani Hasrat, Bani Aus yang masuk Islam. Maka salah satu dari mereka dari golongan Nabi Musa, umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Mustalik. Bani Mustalik ini adalah salah satu apa jenis yang dipimpin oleh Al-Harits bin Abu Diror. Al-Harits bin Abu Diror niki bapake Barrah. Nah, Barrah ini adalah salah satu istri baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namanya awalnya jenenge Barrah, akhirnya setelah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Barrah tadi ini akhirnya masuk Islam, diganti namanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi namanya Juwaria. Juwaria ini adalah putra dari kepala suku Bani Mustalik, namanya Al-Haris, Barrah Al-Haris atau Juwaria binti Al-Haris. Ini salah satu umatnya Nabi Musa yang yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Sehingga ketika dengan asbab berkah dari penaklukan Bani Mustalik yang mengikuti petunjuk dari Taurat, kemudian berita dari Al-Injil, sehingga ketika diturunkannya Al-Quran kemudian Allah sempurnakan dengan dakwah, dengan cara membuat amal masjid tadi ini. Maka perkembangan Islam itu sampai mencapai hanya dengan 10 tahun Islam mampu menguasai 2/3 dunia, menguasai dunia 2/3
dunia, menjadikan orang-orang di luar Islam itu masuk Islam dengan cara amal masjid. Nah, kalau kita mempelajari sejarah Islam itu masuk ke Indonesia itu dengan cara apa? Nah, kita jangan mengikuti sejarah yang dibuat oleh musuh Islam. Musuh Islam menganggap bahwa sejarah Islam yang ada di Indonesia itu Islam dibawa oleh pedagang Gujarat. Oh tidak. Islam dibawa masuk ke Indonesia itu melalui amal masjid. Buktinya apa? Nah, buktinya Wali Songo nih. Wali Songo itu membuat datang ke sini, datang ke Indonesia itu membuat masjid sebagaimana hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah membuat masjid, kemudian membuat amal masjid. Begitu juga Wali Songo itu membuat amal masjid, mengajak kepada sahabat Ansor untuk mengamalkan amal masjid, sehingga Indonesia ini menjadi 99% Islam, 99%. Tetapi ketika ditinggal oleh Wali Songo, tidak ada amal masjid, tidak lagi ada amal masjid. Islam akhirnya digerogoti, tambah entek. Bahkan Islam sendiri saat ini sudah kehilangan jati diri. Kenapa? Karena meninggalkan amal masjid. Maka saat ini monggo kita sadari, ya, bagi siapa yang masih mempunyai hati untuk menjadikan Islam ini kembali berkembang sebagaimana perkembangan Islam yang akan diridhoi oleh Allah dengan cara amal masjid. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Islam ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita itu menyempurnakan nikmat. Al-yauma akmaltum, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Dengan cara apa nih kau? Membuat masjid, membuat amal masjid, kemudian bekerja sama muhajirin dan ansor. Harus ada muhajirin, harus ada ansor. Maka di dalam masjid, setiap masjid itu kita bentuk membuat amal masjid nih kau. Apa ada amal masjid yang dibuat oleh Rasulullah? Yang pertama adalah dakwah ilallah. Maksudnya apa? Setiap orang yang ada di dalam masjid itu akan dijadikan oleh Allah menjadi dai yang mengajak kepada Allah. Orang yang tidak datang ke masjid akan didatangi supaya mereka itu menjadi orang masjid. Nah itu. Jadi seluruh manusia itu akan didatangi oleh ahli masjid, oleh muhajirin dan ansor kerjasama tadi. Kemudian setelah ada di masjid, diajari, ternyata di dalam masjid itu keuntungannya itu, fadilahnya di dalam masjid itu jangan hanya sekedar wis mari ono masjid ya sudah. Oh tidak seperti itu. Diajari masuk masjid itu jangan dengan kaki kiri, kaki kanan. Doa. Kenapa? Karena masjid itu bukan rumah, bukan seperti pasar, bukan seperti gedung disco, bukan. Harus ada punya adab. Masjid itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada umat Islam. Hanya umat Islam. Jadi setiap orang yang diajari gitu akan memuliakan masjid. Gak sekedar seperti yang sekarang akhirnya nopo arek cilik-cilik akhirnya dadi nopo. Plawayan di masjid saenake dhewe sing tuwek bengok-bengok di masjid. Wah, jangan bengok. Gitu. Ojo playon. Hal-hal semacam ini terjadi kenapa?
Sing tuwek gak iso ngajari, sing arek gak duwe adab, sama-sama nggak punya adab. Kenapa? Karena nggak ada yang berusaha menghidupkan masjid dengan cara Rasulullah. Itu. Maka diajari masuk masjid, ngajarinya dengan cara taklim wa taklum, taklim muta'allum. Bagaimana ada di masjid itu caranya berzikir, caranya ibadah. Kemudian di dalam masjid itu harus ada pelayanan. Pelayanan ini bagaimana skemanya dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, khidmat tadi ini supaya diamalkan. Yang pertama harus ada musyawarah. Jadi musyawarah ini bukan kalau ada hari besar bareng ya apa terus akhirnya golek napa? Golek acara hari besar yang bagaimana? Acara hari besar itu akan ada di setiap hati umat Islam tanpa perayaan. Yang terjadi saat ini kan sing penting ono perayaan rame-rame Islam urip, gak urip Islam tidak akan hidup, bahkan akan terjadi perpecahan. Buktinya apa? Setiap ada hari besar kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi tukaran nih ke level besar tukaran nih saling membid'ahkan, menyalahkan. Kenapa? Karena mereka nggak akan menghidupkan Islam. Orang yang menghidupkan Islam itu hatinya akan lembut sebagaimana yang terjadi orang-orang Ansor menyambut muhajirin. Wadkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Dan ingatlah wadkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Id kuntum a'daan, ketika kalian dalam keadaan permusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah memperbaiki hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi nikmatihi, maka dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian tadi itu menjadikan kalian bersaudara, ikhwana. Kalau tidak dibentuk, maka Allah tidak akan berikan nikmat itu sehingga mereka menjadi permusuhan. Sing iki merasa golonganku lebih bener, aku lebih sehingga nopo? Sing kok nyalakon iku ahli bid'ah itu kenapa? Karena mereka tidak menghidupkan masjid. Mereka merasa benar sendiri. Tapi ketika mereka menjadikan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu menjadi amalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hati orang beriman, orang Islam. Fa asbahtum bi nikmati ikhwana. Harus ada musyawarah. Ada musyawarah rumah, ada musyawarah masjid, ada taklim rumah, ada taklim masjid. Ada musyawarah, taklim, kemudian ada silaturahmi harian. Silaturahmi harian. Sing di silaturahmi ada orang yang belum datang ke masjid ini harus dijadwalkan melalui musyawarah untuk supaya mereka ini datang ke masjid. Apa yang mereka ini ketika kita datang ke silaturahmi ke orang-orang yang belum datang ke masjid, kita tanya kenapa zaman kok nggak datang, yang lainnya sudah datang. Oh ternyata saya itu pekerjaan saya itu begini. Oh iya ini kalau semisal ini sampean wis nanti coba kita itu selesaikan. Oh berarti sampean datangnya ke rumah itu setelah maghrib, berarti nanti isaan bisa di masjid. Satu waktu aja di masjid nggak apa-apa. Kenapa?
kalau mereka ini sudah ada keterikatan dengan masjid kita, maka mereka juga akan pikir bagaimana masjid idai hidup. Ketika mereka pikir tentang masjid, maka berpikir sesaat tentang agama itu lebih baik daripada 60 sampai 70 tahun ibadah. Itu Isakto. Kenapa? Karena sebelum subuh sudah berangkat. Tekoe wis maghrib. Isakto gak masalah, sing penting mereka bisa bersilaturahmi. Nah ini kenapa? Karena ada nopo jenis silaturahmi. Kemudian bagaimana menjalin kerjasama antara masjid satu dengan masjid yang lain. Jadi tidak saling mencurigai. Kemudian mengajarkan kepada masjid yang lain bagaimana supaya juga bisa menghidupkan amal masjid. Nah ini dengan cara berkorban diri dan harta untuk masjid. Bukan fisiknya. Masjid ini jangan dibuat fisiknya api-apian sehingga akan menjadikan perpecahan. Yang dibangun itu adalah spiritualnya, amalannya. Kalau nggak tahu, maka kita semua akan dituntut pada hari kiamat. Yang tahu berusaha menghidupkan, tetapi dengan cara apa? Dengan cara sendiri, gak dipercaya. Kenapa? Karena memang setan tidak menginginkan Islam kembali bangkit. Jadi ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada wamin qaumi Musa ummatul yahduna bil haqqi wa bihi ya'tilun. Dan di antara kaum Musa itu ada umat yang mengikuti hidayah dengan kebenaran dan dengannya mereka itu mengambil keadilan. Nah itu. Jadi mereka mengambil hukum dari hukum Taurat, Injil, kemudian setelah ada Al-Quran mereka mengambil Al-Quran. Mereka tidak segan-segan menerima Islam menjadi agama karena apa? Karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada umat Islam sehingga nikmat Islam itu tersebar menjadikan bangsa Indonesia itu dulu 99% orang Islam. Tetapi ketika tidak ada amal masjid, sampai sekarang nopo tadi berapa? Tinggal 80 sekian persen ya. Kenapa? Karena mereka menganggap tapi dalam entek Islam sekarang. Kenapa? Orang Islam itu tandanya orang Islam itu nopo? Sholat. Tandanya orang Islam itu sholat. Sekarang yang sholat dengan yang nggak sholat banyak yang mana? Banyak yang nggak sholat. Berarti Islamnya wis entek. Nah, tanggung jawab kita, mari kita berusaha menghidupkan lagi bagaimana orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah supaya mendapatkan hidayah dengan cara menerima nikmat Allah, kemudian nikmat tadi itu berusaha kita hidupkan. Insyaallah ngoten, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.